Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Sekarang sudah masuk di subtema 2 tema 1, yaitu kebersamaan dalam keberagaman. Kita masuk di pembelajaran 1 ya. Tapi sebelumnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni hikmatan wa fahma. Amin. Terima kasih. Nah, teman-teman, kita kemarin sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Jadi, kita harus menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama agar tercipta kerukunan dan kedamaian. Seperti yang dilakukan oleh Udin dan teman-temannya. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalin kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Kita baca teks berikut ya. Judulnya Bekerja Sama dalam Keberagaman. Paragraf pertama, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Selanjutnya paragraf 2. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar suara azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin untuk sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat itu selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Paragraf 3. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja.
Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawa gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Saat Edo, keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, kita masih ingat ya, dalam subtema 1 kita masih selalu membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Begitu juga dengan di subtema 2. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Masih ingat ya bahwa gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, dalam bacaan tadi, dalam paragraf pertama terdapat 7 kalimat. Kalimat yang pertama, Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang kedua. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Siapakah mereka? Yaitu Edo dan kelima temannya yang mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Jadi, kalimat kedua menerangkan atau menjelaskan kalimat yang pertama. Begitu juga dengan kalimat yang ketiga. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Peralatan yang dibutuhkan untuk apa? Yaitu menjelaskan lagi kalimat yang pertama, yaitu peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Dengan demikian, kalimat pertama disebut dengan gagasan pokok dan kalimat yang kedua, 3, 4, 5, 6, dan 7 disebut dengan gagasan pendukung. Nah, untuk melatih keterampilan teman-teman, kalian bisa mencobanya pada paragraf 2 dan paragraf yang ketiga. Sekarang kita belajar tentang indera pendengar. Apa ya indera pendengar? Ya, benar sekali. Indera pendengar kita adalah telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Oleh karena itu, kita harus merawatnya. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara, seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar ya? Nah, ini adalah gambar indera pendengar kita. Bagaimana telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Untuk memperjelas dan menambah pengetahuan anak-anak tentang bagaimana telinga merasakan getaran, silakan simak video berikut. Bagaimana sih sistem pendengaran pada manusia? Yuk, cari tahu. Ada anak SD yang sedang berdiri di sebelah zebra cross. Pada saat itu juga, ada seorang guru yang mengendarai mobil dengan laju yang sangat tinggi. Akhirnya, seorang siswa menekan tombol zebra cross pada zebra cross agar berbunyi. Kemudian
Kemudian pengendara mobil mendengar bunyi tersebut, akhirnya mengurangi kecepatan kendaraan bahkan berhenti. Ketika pengendara mobil mendengar bunyi, maka terjadilah proses pendengarannya akhirnya diolah di dalam otak. Sehingga pengendara mobil dapat mengurangi kecepatan dan berhenti. Bagian-bagian penyusun telinga. Yaitu daun telinga, saluran telinga, gendang telinga, tulang martil, tulang sanggurdi, tulang landasan, rumah siput atau koklea, syaraf pendengaran, 3 saluran setengah lingkaran. Proses mendengar pada manusia melalui beberapa tahap. Tahap tersebut diawali dari lubang telinga yang menerima gelombang dari sumber suara. Gelombang suara yang masuk ke dalam lubang telinga akan menggetarkan gendang telinga yang disebut membran timpani. Getaran membran timpani ditransmisikan melintasi telinga tengah melalui 3 tulang kecil yang terdiri atas tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Telinga tengah dihubungkan ke faring oleh tabung eustachius. Getaran dari tulang sanggurdi ditransmisikan ke telinga dalam melalui membran jendela oval ke koklea. Koklea merupakan suatu tabung yang bergulung seperti rumah siput. Koklea berisi cairan limfa. Getaran dari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limfa dalam ruangan koklea. Di bagian dalam ruangan koklea terdapat organ korti. Organ korti berisi cairan sel-sel rambut yang sangat peka. Inilah reseptor getaran sebenarnya. Sel-sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran di dalam koklea, sehingga menstimulasi getaran yang diteruskan oleh saraf auditori ke otak. Begitulah kira-kira bagaimana telinga kita merasakan getaran dan apa saja bagian-bagian yang ada di telinga kita dan fungsinya. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyian yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Seperti suara azan, suara misa, dan masih banyak yang lainnya. Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Pahamilah teks berikut dan diskusikan isinya dengan orang tuamu. Kita belajar dari cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini, Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasak di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid. Tambahnya, iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal. Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali, menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi.
kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Semua sudah bercerita. Aku juga mau bercerita, Pak. Boleh ya? Hari ini banyak yang berbagi cerita, pinta Lani. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh, Lani. Ayo sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di Hari Raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada Hari Raya Waisak. Selain menyediakan makanan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Vihara, rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini. Nah, Nana, apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan tadi menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jelaskan. Nah, tentu saja tidak ya. Perbedaan di antara mereka tidak menghalangi mereka untuk bekerja sama, tetapi perbedaan justru menjadikan mereka saling membantu, menghargai, dan bertoleransi satu dan yang lainnya. Bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Nah, sikap kita yang baik adalah kita tidak boleh membeda-bedakan teman, harus berteman dan bersikap baik dengan orang lain meskipun dia berbeda agama. Saling menghormati dan menghargai, tidak mengejek ataupun mengganggu akan menimbulkan kerukunan dan kedamaian, karena kerukunan itu indah dan menyenangkan. Nah, anak-anak, demikian materi pembelajaran 1 subtema 2 tema 1 kebersamaan dalam keberagaman. Semoga anak-anak dapat memahaminya dan bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih untuk yang sudah menggunakan SDN 2 Worawari untuk belajar ya. Semoga bermanfaat. Sampai sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.